Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini berjudul Tenang dan Teduh yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu tentang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, di tengah hiruk pikuk dunia dan semua ketidakpastian yang ada, dunia sudah memberikan settingan awal, yaitu berupa rasa takut, kekhawatiran, kemarahan, rasa kesal terhadap situasi yang tidak pasti. Tetapi kita tahu sebagai anak-anak Allah, kitalah yang harus memulai perubahan, bukan menuntut dunia atau orang lain untuk membawa perubahan. Salah satu dengan merubah settingan awal tadi, supaya selaras dengan kehendak Bapa, yaitu untuk tenang dan teduh dalam segala situasi. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9 tadi. Anak-anak Allah harus selalu membawa damai, supaya tetap tenang dan teduh. Tentu hal ini juga sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Karena apa? Mungkin kita telah terbiasa dengan settingan awal yang ada. Terbawa emosi, tetapi itulah perjuangan kita yang mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Satu hal yang menarik tentang keteduhan adalah sifatnya dapat diimpartasikan atau dipindah tangankan. Saat kita teduh, orang sekitar kita juga merasakan walaupun mungkin suasana hatinya sedang kacau. Coba bayangkan saudara-saudara, saat kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita merasakan ketakutan oleh karena sakit penyakit dan sebagainya, kita bisa merasakan respon dan memberi keteduhan, yaitu belajar untuk menenangkan mereka, bukan malah ikut-ikutan khawatir. Dan dari pembawaan kita yang teduh atau kata-kata simpel yang menenangkan akan membawa rasa damai dalam batin mereka. Bahkan mungkin kita bisa mengajak doa bersama, sehingga bersama-sama menyadari bahwa hanya dalam Tuhanlah kedamaian itu ada. Sehingga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita pun tidak melampiaskan ketakutan atau kekhawatiran mereka kepada hal-hal yang salah. Apapun respon kita, selama kita memberikan keteduhan dan memberikan dampak rasa damai dalam Tuhan, kita sudah mencerminkan salah satu karakter Tuhan, yaitu keteduhan. Dan ingat saudara-saudara, untuk bisa selalu tenang dan teduh, tentu masing-masing kita harus hidup dalam kebenaran dan dipenuhi Tuhan. Karena apa saudara? Keteduhan adalah efek dari sikap hidup kita yang benar, bukan sikap yang dibuat-buat atau sekedar acting di dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita terus belajar untuk tetap tenang dan teduh, bukan terbawa suasana atau emosi, tetapi kita tetap teduh dan tenang, seperti yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa memberi dampak bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan ketenangan, keteduhan bagi kita semuanya. Amin.